arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Perlihatkan kepada kami ya Allah yang batil adalah batil, kuatkan kami untuk bisa meninggalkan kebatilan tersebut. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, malam ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kitab tauhid yang sejak awal saya sebutkan kepada antum, sengsara atau bahagia seseorang, tauhid adalah jawabannya. Bahagia atau sengsara seseorang di akhirat, tauhid adalah jawabannya. Bahkan masuk surga atau masuk neraka seseorang, tauhid adalah jawabannya. Itu bisa dilihat di Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 72. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar." Siapa berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga, tempatnya adalah neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka tauhid ini harus kita permantap. Jangan sampai kita terjerumus kepada pembatal tauhid. Pembatal tauhid adalah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Maidah 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Allah yang bilang, siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga, tempatnya neraka. Di Az-Zumar ayat 65 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau wahai Muhammad berbuat syirik, Allah hapuskan seluruh amalanmu. Nabi Muhammad, Rasulullah, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang terbaik sebagai nabi dan rasul. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Surah Az-Zumar ayat 65. Muhammad, kalau engkau buat syirik, batal seluruh amalanmu. Nah, kita pun demikian. Kapan kita terjerumus kepada kemusyrikan ini? Batal amalan haji kita, batal amalan Ramadan kita, batal pahala puasa kita, batal pahala bacaan Al-Quran kita. Seluruh amalan soleh kita batal. Ini juga ditegaskan di surah Al-An'am ayat 88. Ini sengaja saya sebutkan surat dan nomornya supaya Bapak Ibu bisa lihat nanti di rumah. Dan apa yang kami sebutkan ini betul-betul beginilah penjelasan para ulama dan referensi jelas. Al-An'am ayat 88 Allah Subhanahu wa taala tegaskan kembali, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, batallah seluruh amalan-amalan soleh yang mereka lakukan. Ini bahayanya kesyirikan. Makanya sekarang ini pembahasan tauhid kita sedang menceritakan tentang contoh-contoh perbuatan kemusyrikan. Nah, ini kami sebutkan seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana nasu fi zamani Nabi SAW ya'tuna Rasulullah wa yas'aluna anil khair. Di zaman Nabi orang-orang berdatangan bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang baik. Wa kuntu as'alu anhu anisyarr. Tapi aku datang kepada Nabi justru bertanya sebaliknya, yang buruk-buruk. Makhafatan an aqafih. Aku takut jangan sampai terjerumus kepada perbuatan yang buruk itu, tidak aku tahu bahwa itu adalah buruk. Nah, saya menyebutkan kepada antum lewat kajian kitab ini tentang tamsilan, contoh-contoh perbuatan kemusyrikan untuk supaya kita tahu dan kita jauhi. Bukan supaya kita tahu dan kita amalkan, tidak. Ya. Jadi contoh-contoh kemusyrikan yang sudah beberapa poin yang saya sebutkan kemarin-kemarin ini supaya kita tahu bersama, dan mari bersama-sama kita untuk menjauhkan diri, anak-anak kita, keluarga kita daripada kemusyrikan itu. Karena memang kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Cara menjaganya adalah larang mereka berbuat musyrik. Jauhi mereka dari perbuatan-perbuatan kemusyrikan. Jauhkan dari rumah kita ada bau-bau kemusyrikan, karena ini bahaya. Kalau Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an nusyrika billah. Ya Allah, jauhkan aku dan seluruh anak keturunanku dari berbuat syirik kepadamu. Nah, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan tamsilan atau contoh-contoh yang lain, ya, kemusyrikan atau dosa musyrik yang sangat berbahaya ini, yang tadi sudah saya sebutkan. Di antara konsekuensi bahaya dosa syirik, menghapuskan seluruh amalan soleh. Bapak yang pernah haji, pernah umrah, terhapus pahala haji dan umrah karena buat kemusyrikan. Bapak yang selalu di masjid,
5 waktu yang pahalanya begitu besar, kata Nabi, salatul jamaati afdalu min salati fadzin bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah lebih afdal 27 derajat dibandingkan dengan salat sendirian. Terhapus pahalanya kalau buat kemusyrikan. Antum yang rajin puasa, baik itu yang wajib ataupun sunnah, terhapus pahalanya kalau antum berbuat kemusyrikan. Nah, contoh kemusyrikan yang berikutnya adalah babun minasyirki al-isti'adzatu bighairillah. Kemarin saya sudah sebutkan terakhir, termasuk kesyirikan adalah bernazar bukan karena Allah. Itu sudah saya jelaskan. Nah, malam ini babun minasyirki al-isti'adzatu bighairillah. Termasuk perbuatan kesyirikan berlindung bukan kepada Allah. Ini nanti dalilnya bisa dilihat di surah Al-Jin ayat 6. Ya, surah Al-Jin ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Kata Allah, ada laki-laki dari kalangan manusia berlindung kepada jin, laki-laki di kalangan jin. Jadi Allah ceritakan kepada kita, ada laki-laki yang berlindung, annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni. Ada laki-laki dari bangsa manusia minta perlindungan dari laki-laki bangsa jin. Dan ini bahasa Al-Quran, Allah tahu. Jadi Allah kabarkan kepada kita, jangan. Ada yang pelihara tuyul, dia berlindung dari tuyul tersebut. Ada yang punya kuntilanak, dia berlindung daripada kuntilanak tersebut. Apa Allah bilang? Fazaduhum rahaqa. Justru dengan minta perlindungan kepada jin itu akan semakin takut kita, khawatir kita. Makanya orang-orang yang punya peliharaan seperti itu tidak tenang hidupnya. Selalu dihantui dengan kekhawatiran, selalu dihantui dengan kecemasan. Allah yang bilang, fazaduhum rahaqa. Nah, kata para ulama, anallaha subhanahu wa ta'ala yukhbiru anna ba'dal insi yalja'una ila ba'dil jinni lita'minihim mimma yakhafun. Bahwa ada sebagian manusia minta perlindungan kepada sebagian jin karena untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Mereka kira kalau ada tuyul kaya. Mereka kira kalau pelihara kuntilanak nggak akan dapat musibah. Mereka buatkan benteng penjagaan ini. Allah Subhanahu wa taala bilang fazaduhum rahaqa. Justru dengan itu semakin cemas dan khawatir, takut mereka. Juga makanya kata para ulama, minasyirki kanat tajri minal insi fil jahiliyati min jumlatiha al-isti'adzatu bighairillah. Perbuatan ini sudah ada sejak di zaman jahiliyah dahulu. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu itu banyak di antara mereka yang bekerja sama dengan jin. Sampai zaman kita sekarang, ada orang pergi haji, katanya naik sajadah. Ada orang sholat, tinggal di Manado, sholatnya di Mekah. Nabi SAW dalam sejarahnya nggak pernah ada cerita begitu. Coba antum lihat, pernah nggak waktu Nabi di Madinah, katanya saya sholat di Mekah? Nggak pernah ada begitu. Kalau ada coba antum datangkan, mana hadisnya? Ya, saya sudah selesai berapa kali khatam baca itu Ar-Rahiqul Makhtum, ya, Ibnu Hisham. Sejarah Nabi SAW saya kaji dari lembaran pertama sampai selesai, mencari apa memang benar pernah Nabi yang aneh-aneh begini terjadi. Ya, yang terjadi aneh-aneh kepada Nabi itu mukjizat. Misal, suatu ketika Nabi SAW sedang terkepung di perang Khandak. Jadi perang Khandak itu kalau antum baca, Insya Allah, merinding kita membacanya. Jadi orang-orang kafir pada waktu itu mengepung kaum muslimin karena jumlahnya sedikit. Jadi seluruh penjuru itu sudah dikelilingi oleh orang kafir.
Sehingga orang-orang muslim ini tidak bisa keluar. Lihat ke utara, ada mereka berjaga. Ke selatan, ada mereka juga di sana. Ke barat, ke timur, semua penjuru sudah dikelilingi oleh orang musyrik, orang-orang kafir. Sampai untuk keperluan makanan mereka sudah tidak bisa mereka ambil. Akhirnya ada sahabat yang sudah 2 hari belum makan. Ada yang sampai 3 hari, termasuk Nabi SAW, lapar. Sampai-sampai mereka ikat perut mereka dengan kain. Nabi SAW diganjal dengan batu lagi, saking laparnya. Ada salah seorang sahabat yang rumahnya dekat dari situ. Dia undang, ya Rasulullah, ku tahu engkau ini lapar. Ku undang engkau, Abu Bakar, Umar dan Utsman sama Ali makan di rumah saya. Nabi dalam hati, ente kira cuma ana yang lapar. Orang-orang juga ini kasihan lapar. Masa cuma ana yang ente undang? Gitu ya. Cuma karena diundang, Nabi bilang, oke, siapkan. Maka Nabi pun datang. Sebelum Nabi datang, Nabi panggil semua sahabat-sahabat. Ayo, tolong mau pergi makan di sebelah. Senanglah sahabat-sahabat, so lapar ini. Maka Nabi SAW berpesan kepada sahibul bait yang bawa undang itu, ente jangan buka itu kuali. Biar nanti anak yang sondok. Subhanallah, ratusan sahabat datang mengantri bawa piring, Nabi terus, ambil terus. Tidak pernah habis-habis itu. Ya. Nah ini mukjizat. Ini khusus terjadi kepada Nabi SAW. Ini dalilnya sahih. Ya. Tapi kalau Nabi tinggal di Madinah, salatnya di Mekah, itu nggak pernah ada dalil begitu. Ya, silakan antum cari. Nah kalau ada orang zaman kita sekarang mengklaim dia salatnya di Mekah, oh berarti ente lebih hebat daripada Nabi dong. Ya. Lebih hebat daripada Rasul. Padahal tidak ada manusia yang bisa menandingi Nabi SAW. Abu Bakar saja, Umar saja, orang yang hebat ibadahnya, orang yang begitu dekat dengan Nabi, nggak bisa menandingi Nabi. Apalagi cuma orang yang masih sering lihat, you can see, masih suka lihat satu tali, masih suka lihat yang ceper-ceper. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jangan terkecoh kita dengan informasi-informasi seperti ini. Baik, jadi minasyirki kanat tajri fil insi fil jahiliyati min jumlatiha al-isti'adzatu bi ghairillah. Jadi kesyirikan ini bekerja sama dengan jin untuk meminta perlindungan itu sudah terjadi sejak jahiliyah dahulu. Dan itu Allah kabarkan di surah Al-Jin ayat 6 supaya orang tahu bahwa ada orang seperti ini. Ustaz, tetangga saya setiap tahun naik haji. Padahal dia pengangguran. Uangnya banyak. Mungkin dia pelihara jin. Bisa. Allah ceritakan di surah Al-Jin. Bisa antum baca. Surah Al-Jin ini ada juga. Ada sebagian orang tidak percaya dengan jin. Karena orang Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah yakin persis bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan di antara makhluknya ini ada manusia, ada jin. Jadi antum harus percaya jin itu ada. Nah, jin ini itu nama bangsa, sama dengan kita ins, manusia. Tapi manusia ada yang jadi Firaun, ada yang jadi Abu Jahal, ada yang jadi Abu Lahab. Nah, jin juga begitu. Ada yang jadi kuntilanak, ada yang jadi tuyul, ada yang jadi apa lagi? Gondorwo, ya, dan semisalnya. Nah, itulah dari bangsa jin semua mereka. Terang percaya itu semua. Makanya Allah ceritakan di surah Al-Jin bahwa bangsa jin itu ada. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa risalah lisiqalaini untuk manusia dan jin. Jadi Nabi juga berdakwah kepada jin. Saya diceritakan sama masyayikh di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram itu waktu syekh taklim ada jin-jin yang hadir. Bagi orang yang Allah berikan karamah, ya, karena ibadahnya kuat, keimanannya luar biasa, amalannya tinggi, maka Allah berikan karamah. Di antara kekeramatannya, dia bisa diperlihatkan jin itu. Dulu di Jamiah Islamiyah Madinah, jin datang belajar. Jadi di asrama itu kan satu kamar ada 4 orang. Pas semua tidur, temannya bilang, "Atfil kahruba," matikan lampu.
Ternyata ada jin tidur di situ sama-sama. Dia matikan lampu. Dari tempat tidurnya, itu dia ulurkan tangannya jadi panjang sampai dinding. Dan itu kelihatan sama teman-temannya. Langsung takut mereka, khawatir dan datang temu kepada Syekh dan bertanya. Saya bilang itu jin yang datang untuk belajar sama-sama dengan orang. Ya. Cuma jin ini kelebihannya adalah dia bisa tidak menampakkan dirinya. Dan itu hukum asalnya. Adapun dia menampakkan itu sangat jarang dan tidak perlu kita takut. Ya. Nah, ada pembahasan sendiri tentang hal tersebut. Saya cuma ingin sebutkan kepada antum bahwa orang-orang Islam yang berakidah ahli sunnah wal jamaah wajib percaya bahwa jin itu ada. Tapi nggak perlu takut kita dengan mereka. Nah, jin ini ada dua. Ada jin yang muslim, ada jin yang kafir. Sama dengan manusia. Manusia juga ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, yang kafir ini terbagi-bagi. Yang muslim juga terbagi-bagi. Kita juga manusia begitu. Yang muslim ada yang taat, ada yang tidak taat. Ada yang sholat 5 waktu, ada yang cuma sewaktu-waktu, ada nanti kalau ada waktu. Nah, jin juga demikian. Ya. Jadi tidak perlu antum takut. Dan jin ini lebih banyak daripada manusia. Kenapa bisa, Ustaz? Karena jin umurnya panjang-panjang. Ribuan tahun mereka baru mati. Orang 63 tahun Nabi SAW. Beliau katakan, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Qalilun ma yatajawazu dzalik." Umur umatku cuma 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melampaui itu. Ada mungkin yang 70 tahun, ada mungkin yang 80 tahun, ada mungkin 100 tahun, tapi itu sedikit. Kebanyakan orang cuma 60 70. Sementara jin ini ribuan tahun mereka. Makanya jumlah dia lebih banyak. Ya, mungkin di tempat ini ada juga jin sama-sama sedang mendengarkan ceramah. Mungkin. Ya. Karena dia makhluk yang gaib tidak bisa kita lihat. Makanya Nabi SAW memberikan tuntunan, ibu-ibu, kalau mau buang air panas, jangan lempar begini, jangan sampai ada jin di situ. Ya, siramlah dia. Gimana caranya? Jangan lempar, siramkan. Sebelum kita siram, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan ada hadisnya. Kalau mau tutup pintu malam hari, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada hadis-hadis Nabi sebutkan itu. Nabi SAW melarang kita kencing di lubang-lubang. Jangan sampai ada jin sementara ya bertengger di sana. Kenapa Nabi SAW suruh untuk menutup makanan di malam hari? Karena jangan sampai jin ya ambil. Kalau tertutup dia tidak ambil. Ya. Itu banyak tuntunan-tuntunan tersebut seperti itu. Kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk baca doa kalau berhubungan suami istri? Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkan kami daripada syaitan. Ya, wa jannibi syaitana ma razaqtana. Jauhkan syaitan daripada rezeki yang telah Engkau kurniakan kepadaku. Kata Nabi SAW, in quddira lahu walad, apabila asbab perbuatan itu Allah karunia dia anak, maka syaitan tidak akan mampu mengganggu anak tersebut. Ya. Coba banyak bapak-bapak yang tidak hafal doa ini. Ya. Nah, ini yang muda-muda, hafal itu. Nah, sampai antum menikah nggak tahu doanya itu, ya. Ya, Habil sudah hafal ya, hafal itu, baik-baik. Nah, nanti kita akan jelaskan insya Allah di bab-babnya tentang masalah ini, tentang persoalan itu. Yang penting saya ingin bilang bahwa jin ini harus kita yakini ada dia. Ada jin yang baik, ada jin yang jahat, dan tidak boleh kita takut kepada jin. Bahkan bisa antum nanti lihat dalam kitab-kitab tauhid. Termasuk kemusyrikan, orang lebih tinggi ketakutannya kepada jin daripada Allah. Ada orang, ibu-ibu ini paling banyak. Ustaz, tadi malam kita bangun jam 3. Suka sekali mau tahajud. Martakom pi bamber sambayang. Takutnya apa? Soalnya kok Ustaz, orang tanpa wudu kuat di luar rumah. Ya. Nah, dia mau sholat karena Allah, takut dengan jin. Nah, ini bahaya, bisa musyrik orang nanti. Ya. Jadi ketakutan kita yang paling tinggi ini harus takut kepada Allah. Itu orang muslim. Memang tabiat manusia kita takut kepada ular, kita takut kepada harimau, tabiat manusia. Karena memang nampak ini jin yang belum jelas,
Ada atau nyanda, tong setako lebih dulu. Tiba hampir sampai yang tiba-tiba kucing lari ke markok. Langsung tak kancing dia di situ. Ya. Nah ini juga ya, karena pengaruh terlalu banyak kisah-kisah horor yang orang dengar, apalagi film-film yang ditayangkan di Indonesia, banyak sinetron-sinetron yang melakoni tentang makhluk-makhluk seperti ini, akhirnya sudah masuk dalam memori kita, seakan-akan ada jin di situ. Jadi biar cuma apa yang bagara kemarin, orang sudah langsung takut. Ya. Nah, sampai anak-anak jangan sampai ya terbina dengan hal ini. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi termasuk perbuatan kesyirikan dalam pembahasan ini minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah, termasuk perbuatan kesyirikan minta perlindungan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang saya bilang kemarin, ada orang minta perlindungan kepada benda keramat, dibilang jimat. Syirik, Pak. Ikat pinggang warna merah, ada isinya di dalam. Oh, ini nasihat dari kakek saya, kalau merantau pakai ini. Biar orang mau tiup-tiup, biar orang mau bikin apa, nak mampan, yang penting pakai ini. Nah, ini kita minta perlindungan bukan kepada Allah. Padahal Nabi ajarkan kita turun dari rumah baca doa apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah. Tidak ada kekuatan melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya tawakal kita. Cuma ya orang zaman sekarang Masya Allah, ya macam-macam ya, ilmu yang orang dapatkan yang ini bisa merusak tauhid. Nah, makanya di Masjid Raya ini ya kami bersepakat alhamdulillah dan diterima oleh pengurus Badan Takmir bahwa kita akan mengkajikan kitab tauhid. Ini harus kita permantap karena ini bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disebut kita sebagai bertauhid atau musyrik, harus paham ini dulu dan kita praktekkan. Makanya sejak awal itu saya sudah jelaskan kepada antum makna la ilaha illallah itu apa artinya, syarat-syaratnya, konsekuensinya, semua prosedurnya. Kalau mantap kita dengan la ilaha illallah ini, tauhid kita akan bagus. Tapi kalau tidak paham kita dengan la ilaha illallah, itu sekedar lisan saja. Padahal Nabi bilang afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, ketahuilah dia adalah la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain kata Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir kalimatnya di dunia ini la ilaha illallah, pasti masuk surga. Apakah semua orang yang bilang la ilaha illallah dapat itu? Tidak. Ada persyaratannya, ada konsekuensinya. Nah, itu sudah saya jelaskan kepada antum semua. Baik. Khawlah binti Hakim berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawlah binti Hakim ini adalah Ibnu Umayyatus Salmiyah, zaujatu li Utsman ibnu Ma'zum. Dia adalah anaknya Umayyah yang menjadi istrinya Utsman ibnu Ma'zum. Nah, Khawlah binti Hakim ini meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Khawlah, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengar baik-baik ini. Man nazala manzilan faqala. Siapa yang tidur di satu rumah lalu dia membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalika. Tidak ada yang bisa memudaratkan, mencelakakan orang itu sampai dia meninggalkan rumah tersebut. Nah, baca baik-baik itu. Kalau antum masuk hotel, antum tinggal di penginapan, antum tidur di rumah yang angker, antum termasuk rumah kita sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca doa ini, lam yadurruhu syai'un. Tidak ada yang bisa memudaratkannya, tidak ada yang bisa mencelakakan orang itu. Orang kadang-kadang semacam-macam mantra yang orang baca. Seundang kemari orang yang baca-baca, dia pencarkan air sudut kanan sudut kiri, muka belakang, atas bawah. Ya, malam-malam ke sana macam-macam mimpi orang dapat mimpi. Padahal Nabi sudah ajarkan orang doa. Antum kalau mau aman tidur,
Baca ini. Dan gampang sekali dihafal. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Cuma itu kata Nabi. Lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Nanti dihafal insyaallah. Semua orang ajarkan kepada anak-anak. Jadi nggak perlu panggil siapa suruh baca-baca mantra di rumah kita. Kalau misalkan tompe rumah belum bilang angker atau rumah kita ada makhluk-makhluk gaib, baca saja ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Termasuk Bapak Ibu yang punya anak baik. Ya. Punya anak baik itu kan gampang, sensitif dia dirasuki sama jin. Maka sebelum dia tidur, usap ubun-ubunnya. Baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tiup dia tangan, usapkan ke seluruh tubuhnya. Insyaallah dia tidur nyenyak, tidak ada jin-jin yang bisa mengganggu anak ini. Ini hadis Nabi. Kalau antum percaya, riwayat Imam Muslim. Kadang-kadang ada juga masih ragu-ragu. Padahal ini hadis Nabi, riwayat Imam Muslim. Antum meragukan di mana kesesuaian hadis ini? Ya. Nah, insyaallah Bapak Ibu yang punya anak-anak, yang punya cucu, baca ini. Jaga anak-anak kita dengan ini. Jangan pakai kalung, pakai gelang yang sudah dibacakan mantra-mantra. Jangan taruh cermin di bawah bantalnya, lemon suwangi, bakarkan kemenyang, macam-macam ritual yang orang buat di situ. Orang-orang kampung biasanya banyak sekali yang begini-gini nih. Padahal ini hadisnya. Kalau antum mau terjaga, Allah yang menjaga, baca ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Selesai. Kata para ulama, yurshidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila al-isti'adati an-nafi'ah allati yandafi'u biha kullu mahdhurin yukhalifuhu al-insanu 'indama yanzilu buq'atan minal ardi. Nabi SAW memberikan tuntunan kepada umatnya, orang ini umat Nabi, bahwa untuk supaya kita terjaga dari hal-hal yang berbahaya, apabila kita tidur di satu tempat atau istirahat di satu tempat, bacalah bacaan ini supaya kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terjaga dari makhluk yang gaib ataupun yang bukan gaib, termasuk binatang-binatang melata. Mungkin kita tersesat di hutan yang di sana banyak ular, di sana banyak makhluk-makhluk yang berbahaya. Mungkin ada kala jengking, mungkin ada yang lain-lain yang zahir. Belum yang gaib, jin-jin yang jahat. Baca saja ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillah, tidur Pak. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari semua itu. Hadis Nabi ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran, dan para ulama memberikan catatan tentang doa ini. Yang pertama, bayanun annal isti'adata ibadatun. Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa meminta perlindungan itu ibadah. Maka jangan coba-coba antum minta perlindungan bukan kepada Allah, karena dia ibadah. Kapan ibadah kita palingkan bukan kepada Allah, musyrik nanti kita. Ini pertama. Yang kedua, annal isti'adzata al-masyru'iyata hiya makanat billahi au bi asma'illahi au sifatih. Perlindungan yang benar itu adalah hanya berlindung kepada Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan berlindung kepada selain Allah. Termasuk kepada Rasulullah, enggak boleh orang berlindung kepada Rasulullah. Termasuk kepada malaikat-malaikat, enggak boleh orang berlindung kepada malaikat. Nabi SAW saja, kisah waktu beliau pergi ke Taif, pada waktu di Mekah disiksa oleh orang-orang musyrik, dakwanya tidak diterima, beliau hijrah ke Taif waktu itu dengan harapan mudah-mudahan di Taif dakwah beliau diterima. Ternyata sampai di Taif bukan cuma ditolak, beliau dihujani dengan batu, dilempar, diusir dari Taif, sampai beliau lari dan sampai berdarah-darah betis beliau terkena lemparan itu, sehingga beliau bersembunyi di satu bukit di Taif. Lalu datang malaikat Jibril menawarkan tawaran, "Hei Muhammad, aku malaikat Jibril, aku bisa perintahkan 2 gunung itu. Kalau engkau mau, ku perintahkan 2 gunung itu untuk menghimpit mereka, supaya terkubur mereka dengan 2 gunung itu." Terlalu kurang ajar memang dorang.
Nabi bilang apa? Kalau saya, bagi Jo, ya, saya manusia, ya. Tapi Nabi SAW bilang jangan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka enggak paham, mereka belum tahu. Siapa tahu anak cucu mereka akan menerima risalah ini. Jadi Nabi SAW tidak menerima tawaran malaikat Jibril, ya. Tidak minta perlindungan kepada malaikat. Nabi tetap minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata betul apa yang Nabi bilang itu. Siapa tahu anak cucu mereka yang akan menerima risalah ini, ternyata subhanallah sampai sekarang, baik itu di Mekah atau di Madinah, penghafal hadis itu paling banyak dari Taif. Bahkan dosen-dosen hadis itu paling banyak dari Taif. Saya bilang Masya Allah doanya Nabi dulu itu, ya. Kan universitas yang ternama itu misalkan di Masjidil Haram, ada di situ Ummul Qura, ya misalkan. Di Madinah ada Jamiah Islamiyah dan juga Jamiah Abdurrahman As-Sudais. Banyak universitas di sana itu. Itu khusus fakultas-fakultas hadis, dosen-dosen itu banyak dari Taif. Nah, syahidnya saya ingin sebutkan kepada antum. Nah, kata para ulama, annal isti'adatul masyru'iyata hiya ma kanat billahi au bi asma'illahi au sifatihi. Perlindungan yang benar itu hanya berlindung kepada Allah, berlindung dengan nama-namanya dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah tempat kita untuk berlindung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau di surah Al-Fatihah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta perlindungan atau pertolongan. Ya. Yang ketiga, fadilatu hadad doa ma'akhtisarihi. Bahwa doa yang diajarkan Nabi ini punya fadilah yang luar biasa. Meskipun hanya pendek. Maka sudah seyogyanya untuk terang hafal doa ini. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Hafal itu. Apalagi bapak-bapak semua ini harus hafal. Besok-besok antum punya anak, antum punya cucu, bacakan ini doa kepada anak cucu kita. Ya, supaya mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ya diganggu oleh makhluk-makhluk yang jahat untuk mengganggu ya anak-anak dan keturunan kita. Baik. Lanjut. Minasyirki an yastaghitsa bi ghairillahi aw yad'u ghairahu. Termasuk kesyirikan istighatsah bukan kepada Allah, doa bukan kepada Allah. Nah, ini akan kita jelaskan. Ada namanya istighatsah. Ada namanya doa. Dan bertanya apa bedanya doa dan istighatsah? Istighatsah itu doa. Doa juga adalah doa. Cuma bedanya istighatsah itu adalah berdoa pada waktu terjadi sesuatu yang sangat berat. Musibah besar yang menimpa kita. Misal Indonesia masuk kepada masa panceklik. Petani-petani pertaniannya gagal panen. Kemarau berkepanjangan. Peternak-peternak banyak yang mati peternakannya. Pokoknya dilanda dengan musibah seperti di Indonesia misal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari musibah ini. Tapi misalkan ini terjadi, maka di sini saatnya kita beristighatsah. Ya, bukan berdoa, beristighatsah. Ya. Karena kondisi sudah seperti itu. Dan ini tidak mesti negeri, bisa saja terjadi di rumah kita. Tiba-tiba rumah kita kena musibah bencana besar. Saatnya kita beristighatsah. Nah, kapan kita beristighatsah bukan kepada Allah? Kalau di Jawa, mohon maaf bapak-bapak yang dari Jawa. Di sana istighatsahnya memberikan makan kepada Nyoro Kidul. Ya, tong kasih makan dulu Pak Nyoro Kidul, kumpul hasil-hasil pertanian, sembelih seekor kerbau, ambil kepalanya, taruh dirakit, lepas di pantai Parangtritis, sambil kita beri makan kepada Nyoro Kidul, baru kita minta ya pertolongannya. Nah, ini istighatsah. Inilah syirik. Ya, ditujukan bukan kepada Allah. Ada juga orang istighatsah, bikin sesajian-sesajian, ditaruh di bawah pohon. Misal ada pohon besar, dia bilang pohon ini banyak setan. So pohon ini yang bikin celaka 4 orang. Harus mau kasih makan dari penjaga. Apa mereka buat?
cari ayam warna putih, potong dia, kemudian mulai dia lengkapi dengan sesajen-sesajen yang lainnya. Pas malam Jumat Kliwon, diambil sesajen ini, taruh di bawah pohon, kasih makan penjaga pohon tersebut. Ini istighatsah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, musyrik. Ya. Ini contoh-contohnya saya sebutkan kepada antum. Dalilnya bisa dilihat di surat Yunus ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Jangan engkau berdoa, jangan engkau meminta bukan kepada Allah yang tidak bermanfaat dan tidak bermudarat bagimu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau engkau buat itu, engkau termasuk orang yang sangat zalim. Apa itu zalim? Ya, fa inna syirka a'zamu az-zulmu. Karena sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Jadi yang dimaksud dengan zalim di sini adalah syirik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di surah Yunus ayat 106 ini, siapa yang berdoa bukan kepada Allah, dia laksanakan itu secara sadar, fa innaka idzam minadh dhalimin. Anda telah termasuk ke dalam kemusyrikan. Ya, zalim. Zalim di sini maksudnya syirik. Dalilnya bisa dilihat surat Luqman. Ya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Nah, kita lihat penjelasan para ulama. Al-istighatsah, kata para ulama, istighatsah itu talabul ghausi wa huwa izalatus syiddah. Istighatsah itu minta pertolongan untuk menghilangkan kesusahan yang sedang melanda kita. Kayak kemarin, corona. Itu kan kesusahan. Saatnya kita beristighatsah. Nah, disitulah kita pakai istilah istighatsah. Karena ada satu kesusahan yang besar sedang melanda kita, maka kita beristighatsah. Istighatsah adalah meminta supaya dihilangkan kesusahan tersebut. Kalau doa, biar bukan dalam keadaan susah, boleh berdoa. Antum dapat anak, antum berdoa, ya Allah, jadikan anakku ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu boleh. Tapi istighatsah, karena dapat anak saya beristighatsah, nggak boleh. Ya. Karena bukan susah antum. Ya, jadi itulah bedanya istighatsah dan doa. Supaya antum tahu ya. Jadi istilah istighatsah ini sudah sering orang dengarkan di berita-berita, di TV-TV. Apa itu istighatsah? Istighatsah itu doa. Cuman istighatsah lebih khusus. Dia doa yang dimunajatkan pada waktu kita sedang ditimpa satu musibah besar atau satu kesusahan. Nah, makanya kata para ulama, al-istighatsatu talabul ghausi wa huwa izalatus syiddah. Istighatsah itu meminta untuk dihilangkan kesusahan penderitaan yang sedang kita derita. Ada anak muda, soleh dia, rajin ibadah, sholat 5 waktu tidak putus, tahajud juga hampir sering dia laksanakan, Senin Kamis hampir tidak pernah alpa, tapi setiap kali melamar ditolak. Setiap kali melamar ditolak. So macam-macam doa disebutkan, belum juga ada yang terima. Coba beristighatsah. Ya. Karena lagi kena musibah orang ini. Macam-macam perempuan didatangi, tidak ada yang terima. Nah, ini yang dimaksud dengan istighatsah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau engkau buat meminta-minta, beristighatsah, berdoa kepada hal yang tidak bermanfaat dan tidak bermudarat ini, maka engkau telah terjerumus kepada kesyirikan. Nah, kata para ulama, anna du'a ghairillahi syirkun akbar. Berdoa dan meminta bukan kepada Allah itu syirik besar. Makanya hati-hati kita. Tentu berdoa di sini maksudnya meminta yang cuma hak Allah yang memberi. Adapun meminta kepada orang yang bisa memberi, boleh. Pak, minta uang. Ini bukan syirik. Ustaz bilang meminta hanya kepada Allah, nggak boleh minta kepada selain Allah. Syirik itu. Berarti nggak boleh dong minta uang sama orang tua. Nggak.
Ya, ini adalah meminta hanya kepada Allah, ini hanya haknya Allah. Misal, hanya hak Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyembuhkan dan bisa memudaratkan. Maka kalau kita sakit, mintalah kepada Allah. Baru minum obat. Asbab yang kita buat. Sampai bahasa ikhtiar. Jangan langsung minum obat, belum berdoa. Berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau mencari rezeki, lamar kerja, berdoa dulu kepada Allah, baru cari ikhtiar. Begitu, ya. Anna du'a ghairillahi syirkun akbar. Meminta, berdoa bukan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk syirik besar. Yang dimaksud dengan doa di sini adalah hanya punya haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna aslahan nasi law da'a ghairillahi sara minadh dhalimina awil musyrikin. Siapa saja yang meminta bukan kepada Allah, yang hanya hak Allah untuk memberi, maka dia termasuk kepada orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Maka hati-hati kita dengan berdoa-doa ini, meminta-minta ini. Sekarang ini Pak, ada orang yang meminta kepada, kalau doa-doa orang tua itu begini nih. Minta ampun kepada orang-orang yang sudah meninggal, kepada air, kepada api, kepada langit, kepada angin, dan macam-macam disebutkan. Nah, ini musyrik kalau berdoa kepada yang begini-begini. Ya, banyak doa-doa orang dahulu, orang jaga baca begitu. Karena orang tahu ini raja api, ini raja angin, ini. Nah, memintalah mereka kepada hal seperti ini. Ini musyrik namanya. Ya, bahwa sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah anna aslahan nasi law da'a ghairillahi sara minadh dhalimina ay musyrikin. Semua orang yang berdoa bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah termasuk kepada orang-orang musyrik ini yang zalim. Dan yang terakhir, pembahasannya masalah ini bayanun ajiza alihatan al-musyrikina wa butlani ibadatihim, bahwa sembahan-sembahan orang-orang musyrik yang dikeramatkan oleh orang musyrik yang mereka berdoa padanya, ini dilemahkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi apapun yang dianggap oleh musyrik sakti, ya, apapun yang dianggap oleh mereka keramat, apapun yang dianggap oleh mereka hebat, itu dengan ayat ini surat Yunus, ya, ayat 106 ini membantah, ya, apa yang mereka yakini selama ini. Kemudian bisa kita lihat di surat Yunus ayat 107. Ini lebih tegas lagi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahaya istighatsah dan doa bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah Subhanahu wa taala menimpahkan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bencana tersebut, kata Allah. Karena Allah Maha Kuasa. Jadi kalau Allah mau menimpakan satu bencana kepada kita, siapapun yang mau menghalangi bencana tersebut, kata Allah, tidak akan bisa ada yang menghalanginya. Sebaliknya kata Allah, wa iyuridka bi khairin fala radda li fadling. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepadamu kebaikan, maka tidak ada orang juga yang bisa menghalangi kebaikan tersebut. Yusibu bi man yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi Masya Allah, Allah ceritakan bahwa antum jadi kaya itu atas izin Allah. Antum jadi pejabat itu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa pergi haji itu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Antum sembuh daripada sakitnya, izin Allah Subhanahu wa taala. Antum selamat dari satu malapahaya, izin Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat berita kemarin yang cukup viral, anaknya Pak Ridwan Kamil, itu Masya Allah, beliau jago berenang, ada sertifikatnya, internasional, perenang tangguh. Tapi subhanallah, tidak ada yang bisa menebak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak tinggal di negeri itu, mereka cuma datang.
berrekreasi. Tapi subhanallah, jika Allah berkehendak, saya semakin yakin memang firman Allah, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal memang sudah datang, nggak bisa dipercepat walau sesaat, nggak bisa juga diperlambat walau sesaat. Dan ayat ini menjelaskan, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak kemudaratan kepadamu, siapapun yang mau menghalangi, nggak akan bisa ada yang bisa menghalangi. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untukmu, siapapun yang mau menghalangi, tidak akan ada juga bisa yang menghalangi antum. Antum dagang lagi, jualan. Antum jualan parfum. So lebih dulu. Tiba-tiba ada orang datang bikin lagi toko sebelah antum jualan yang sama. Jangan antum marah sama dia. Kita perlu kasih sini, saudara saingan kita kalau begini, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah atur semua. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, siapapun yang menghalanginya akan ada terhalangi. Jadi nggak usah takut antum. Biar haknya dia mau berusaha. Nah, kadang-kadang orang ini mohon maaf, pebisnis, gara-gara persaingan bisnis ini, cari dukun-dukun. Baca-baca akang supaya bangka di puru. Setengah mati kita penjualan sunyak laris gara-gara dia supaya bikin toko di situ. Nah, ini terjadi di kita. Hasad, dengki, masuklah jin. Padahal orang kira mau hidup ini selama-lamanya. Nah, meninggal kita dalam keadaan su'ul khotimah. Meninggal kita dalam keadaan berbuat musyrik. Nauzubillahi min dzalik. Banyak yang terjadi seperti itu. Kalau antum berdagang, sudah bismillah saja. Perbaiki kualitas dagangan antum, perbaiki muamalah dengan nasabah kita. Kalau rezeki antum nggak akan kemana, nggak mungkin. Malaikat yang sudah atur, ini rezeki antum disuruh Allah untuk malaikat antar. Lalu gara-gara ada Ustadz Mahmud situ, malaikat tak salah kasih. Ya udah kasih Ustadz Mahmud. Itu nggak mungkin, mustahil. Kalau rezeki antum siapapun yang datang, tetap akan mengalir kepada antum. Ini insya Allah menjadi pegangan kita. Karena waktu sholat isya juga sudah masuk. Insya Allah kita akan lanjutkan masih dalam pembahasan contoh-contoh kesyirikan. Jangan bosan antum dengan ini, karena ini penting sekali. Saya menyampaikan ini berharap supaya amalan kita soleh tidak akan terhapus. Karena syirik dapat menghapus amalan. Yang kedua, jangan sampai kita masuk neraka. Karena syirik, asbab pertama seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, Al-Ma'idah 72. Innahu may yusyrik billah, faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Siapa berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga, tempatnya neraka. Maka contoh-contoh kesyirikan ini perlu untuk terang dengarkan. Dan sekali lagi bukan untuk terang amalkan, tapi terang tahu dan terang jauhkan diri dan keluarga kita daripada perbuatan kesyirikan itu. Jadi jangan istighatsah bukan kepada Allah. Jangan doa bukan kepada Allah. Istighatsah dan doa kita harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini akan kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Ya, semoga berguna bermanfaat. Terima kasih perhatian semuanya. Jazakumullahu khairan. Semoga kebersamaan kita akan tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ukhuwah persahabatan ini akan berlanjut sampai di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita berdoa semoga sehat afiat, panjang umur dan barakah, anak-anak keluarga kita dijaga dinaungi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga begini Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan begini juga Allah akan kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.